Yang ingin saya tanyakan adalah, apa sih tujuan kita berpendidikan? Apakah usia? Apakah usia? Jadi apa? Katakan, katakan PPDB. Di depan Istana Presiden, para orang tua murid dan siswa menyuarakan keberatannya dan penolakannya terhadap sistem PPDB, penerimaan pendaftaran peserta didik baru 2020 yang memprioritaskan usia sebagai syarat paling penting untuk masuk ke dalam sekolah impian mereka. Bagaimanakah protes yang mereka gaungkan ini? Apakah mereka bisa menggapai impiannya sesuai dengan kemampuan dari mereka masing-masing? Atau karena impian ini sudah diatur dan tidak ada lagi potensi dan kesempatan bagi anak-anak ini mendapatkan apa yang mereka inginkan? Saksikan dalam episode Fakta kali ini bersama saya, Bagis Panisang. Bapak kita, Presiden RI tercinta. Batalkan! 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 Kita punya mata kuliah. Ibu, namanya siapa, Bu? Saya Marta. Ibu Marta. Ibu Marta, saya tadi menarik perhatian saya, Ibu dalam aksi unjuk rasa damainya di depan Istana Presiden pakai baju Seragam, ya, SMP. seragam anak saya. Kenapa Ibu pakai baju ini? Sangatlah tidak arif. Sebagai aspirasi mewakili anak saya. Karena kalau anak saya ikut demo tidak boleh, belum saatnya. Jadi saya mewakili dia sebagai bentuk kekecewaannya. Istana atau yang Kekecewaan seperti apa yang dipikirkan sudah menerima kami kekecewaan seperti sejauh apa yang Ibu sudah pikirkan sejauh ini, Bu Marta? Dia awalnya sudah belajar dengan rajin dan punya prestasi juga di kelas. Kemudian tidak ada pengumuman sebelumnya bahwa tahun pelajaran 2019-2020 akan tidak ada UN. Setelah ada pendaftaran PPDB, kenapa hasilnya seperti ini? Prestasi anak Ibu sendiri seperti apa di rumah? Di sekolah, ya dia nilai bagus, rata-rata 80 dari rapot. Hanya akreditasi sekolahnya itu 91. Jadi kalau dikalikan masih kurang dan kalah dengan sekolah-sekolah lain. Ini Itu. tulisan siapa, Bu? Ini anak saya sendiri yang menulis. Apa pertanyaan besar yang mau disampaikan dari pesan ini, Bu? Dia sendiri tidak menginginkan lahir di tahun ini 2005 yang akhirnya ada wabah corona yang membuat dia tidak bisa ikut ujian negara. Maksudnya tidak ada ujian negara, tidak ada rasa kompetisi ya, kompetisi untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Sekolah impian yang diharapkan negeri pun tidak tercapai. Ibu Marta, terima kasih. Baik, sama-sama. Semangat selalu Ibu dalam Ya, memperjuangkan suara baik. anak, Bu, ya. Semangat. Kita lihat lagi bagaimana suara dan gelombang dari aksi dari orang tua murid dan siswa. Anak-anak kita yang harusnya kita ajarkan tentang keadilan. Apa yang harus kita ajarkan pada anak-anak? Kalau keadilan semacam ini, kalau Anda mengikuti sistem yang benar, Anda bisa diterima. Bukan Ibu, namanya siapa? Ibu Eka. Ibu siapa, Bu? Ibu Eka. Ibu anaknya umur berapa? 15 tahun 7 bulan. 15 tahun. Ibu boleh turunin dulu kertasnya? 15 tahun? 7 bulan. Sudah dapat sekolah belum? Belum. Belum terima. Gimana mau mendaftarnya? Ya nggak tahu, saya belum tahu pas. Belum dapat. Belum tahu. Belum Jadi dapat. kalau nggak dapat ke swasta atau tidak sekolah dulu, Bu? Saya belum kepikiran sih ke sana. Jadi Hari ini saya single parent. Ibu single parent. Iya. Jadi anak sekarang anak satu, dua? Satu. Saya masuk jalur afirmasi juga gagal semua. Jalur zonasi? Donasi, jalur afirmasi juga nggak dapat KJP. Afirmasi nggak dapat. Ibu pemegang KJP? KJP. Ada KJP-nya? Ada. Boleh lihat? menyampaikan aspirasi menjadi polisi. Apakah Oke, jadi ini ibu pemegang KJP ya. Pemegang KJP jadi dari jalur afirmasi nggak dapat, saya hanya dari jalur berharap zonasi semoga nggak dapat. semua Mungkin ke swasta nggak, Bu? perwakilan kita Swasta mahal. bisa mencari Mungkin. solusi yang Mungkin, terbaik, Oke. bisa Pesan untuk ke pemerintah apa, Bu, dibatalkan dengan atau kondisi ibu diulang saat ini sehingga single parent, nggak prestasi pemegang KJP pula. anak-anak cucu kita Ya yang kan sudah
kalau untuk sementara kan katanya solusinya di KJP cuma SPP ya. Itu pemerintah bisa nggak untuk biaya pendaftaran itu memikirkan untuk anak-anak bangsa nggak gitu untuk pemegang KJP. Karena soalnya kan swasta itu kan biayanya mahal ya untuk masuknya. Sudah sempat cari swasta berapa harganya? Ya untuk yang paling murah sih masuknya tuh 7 juta. Karena kalau kita masuk negeri lalu Berat kita ya kalau dapat sendirian ya. Iya, berat, sangat berat. Berat ya Bu ya ini. itu ibu-ibu. Sangat berat. Dengan Kalau aksi hari ini sudah yang belajar, diharapkan apalagi sejauh dengan, apa aksi ini bisa didengar kondisi yang oleh kemarin Saya sangat berharap dengan pemerintah mereka supaya belajar di ada rumah solusinya jarak gitu. jauh. Ya kalau bisa dibatalkan gitu loh untuk yang ngasih diulang kembali. Prestasinya tidak sama sekali Soalnya kan saya melihat selama ini kan sudah melanggar ketentuannya ya. Itu yang saya harapin dari pemerintah. Baik, kita temukan foto berikutnya. yang Saya bersama dengan adik-adik sekarang nih. Adik-adik boleh saya tahu usia kalian saat ini? Saya belum Kalau apa 15, kita pakai maskernya aja. belum 15 tahun. Namanya siapa? Angelica, Angelica, usia? masih 14, 11 bulan, Ya. 26 hari. Kamu namanya? Elvira, masih 15 tahun, 1 bulan, 11 hari. Oke. Kalian satu angkatan? Iya, satu. Dari jalur apa saja yang kalian coba? Semua jalur. Semua jalur. Dan nggak dapet. Jalur zonasi? Iya, semua ikut tapi gagal. Gagalnya gimana pada saat kamu coba? Umurnya kalah. Umurnya kalah? Iya. Tapi secara zonasi kamu nggak kalah? Saya dekat dari SMP 18 kebetulan. Berapa dekat? 1 RW kira-kira nggak ada 500 meter. Nilai kalian cukup yakin bagus? Yakin bagus. Yakin bagus. Ditambah dengan akreditasi sekolah sebagai sistem kesulitan nggak? Sulit banget Kesulitan karena pakai akreditasi sekolah. Contohnya ada yang mau kasih contoh nilainya dan kemudian dikalikan dengan akreditasi? Nilai. Oke. Nilai. Nilai aku kan 84,4. Oke. Dan baru dikali akreditasi sekolahku kan 93. Ya. Jadi hasil kalinya itu 7488. Dan dari sekolah itu kan mungkin akreditasinya lebih tinggi ya. Ya. Mungkin akreditasinya 98, contohnya SMP 30. Betul. Jadi akreditasinya lebih tinggi gitu. Jadi nanti yang akreditasinya rendah itu bakalan ketendang, Kak. Oke. Karena hasil perkaliannya kalah. Hasil perkalian kalah. Jadi ini merugikan kalian ya? Iya, sangat merugikan. Nah, oke, berapa sekolah yang kalian udah coba? Kira-kira 10 lebih. Jika tahu kalian tidak terpilih karena usia, bukan karena prestasi kalian. Kecewa. Sangat kecewa sih. Bener kecewa. Karena kita udah nyelesain kewajiban kita, tiba-tiba kita nggak bisa dapat hak yang kita mau. Percuma kita belajar susah-susah. Saya ambis banget. Bener-bener saya mau punya cita-cita, saya kedokteran, saya mau ngincer SMA 13, tiba-tiba pas nilai saya juga nggak kecil-kecil banget, saya nggak bisa dapat karena umur doang. Nah itu. Adik-adik ini pasti susah ya, sulit nggak nyangka dari sini, tapi terima kasih sudah bersuara, memberikan apa fakta yang ada, yang kalian jalani tuh, dari mulai mencoba untuk melakukan pendaftarannya di PPDB. Semoga ini didengar oleh para pembuat kebijakan dan bisa dipertimbangkan untuk yang terbaik buat generasi kalian, buat masa depan kalian ya. Tetap semangat, jangan pernah putus asa. Oke? Makasih adik-adik ya. Oke, semangat lagi. Kita akan temukan fakta berikutnya. Ya, kenaikan kelas yang dirasakan oleh orang tua murid dari berbagai jenjang, fakta ingin melihat bagaimana ceritanya masing-masing. Kali ini saya mau bertemu dengan orang tua murid dari jenjang siswa yang akan naik dari SD ke SMP. Seperti apa menghadapi PPDB dengan pakem usia yang menjadi persyaratan prioritasnya, kita tanyakan. Nomor 39B. Assalamualaikum. Oh Ibu, saya Balkis dari program Fakta TV One. Ini Ibu Nunung ya? Iya. Oke. Ibu, kita ngobrol di luar sedikit nggak apa-apa ya? Nah Ibu, ini pertama saya tanya dulu. Jadi ini Safira yang dari SD mau ke SMP. SD mau ke SMP. Oke, nah kondisinya jalur apa yang diambil sama Ibu? Jalur kan ada jalur afirmasi, jalur zonasi juga, jalur prestasi. Nah, yang mana yang dilalui sama Safira? Tiga-tiganya. Afirmasi daftar karena saya pemegang KJP anak saya. Baru sebentar sudah hilang namanya. Waktu login nggak lama udah nggak ada karena usianya yang lebih tua kan yang di atas, yang didahulukan. Sedangkan anak saya baru 12 tahun 6 bulan 6 hari. Ada berapa sekolah Bu di sini? Ada 4. Ada 4 yang dekat. Ada 4 SMP negeri. Iya. Ini karena di pinggir jalannya Bu, kita pindah ke dalam untuk bicara ya Bu.
tadi Ibu Nunung kan sempat coba jelasin bahwa lewat jalur afirmasi sebagai pemegang kartu KJP Nggak dapet. Udah coba? Sudah Berapa coba. kali Ibu cobanya? Kalau jalur afirmasi ya saya kan 1 kali, begitu nggak ada namanya nggak lolos daftar lagi, tapi memang nggak lolos lagi karena usia juga. Karena usia. Ya, apalagi zonasi yang banyak. Zonasi juga Nggak dapet sama sekali. Nanti tanggal 4 akan dibuka jalur RW katanya. Oke, Bina RW. tanggal 4 Juli memang dibuka Bina RW. Di situ nanti akan terlihat seperti apa petunjuk teknisnya ya. Iya. Dan itu pendaftarannya harus dini hari. Harus Dini hari. Jam 12 Jam 12 Ibu Mawar dapat informasi dari ada dari saya dari sekolahan. Anak saya juga masuk jalur prestasi nggak masuk. prestasi nggak masuk. terus Selisihnya kemudian- yang diterima itu anak saya nilainya 7495. Yang diterima 74 98. Selisih 0, sekian. Jadi prestasi pribadi dan akreditasi sekolah ya. Iya. Oke. Yang ada di pikiran Ibu kan harus berpikir cepat ya Bu ya, Iya. karena pendaftaran dan penerimaan peserta didik sudah terus berjalan dengan kondisi seperti ini. Iya. Apa Bu yang menjadi Masih belum kepikiran. Rencana Ibu? Rencana saya kayaknya kalau untuk masuk swasta kayaknya nggak ada dananya saya juga. Karena memang bapaknya Safira juga sudah 3 bulan nggak bekerja karena COVID gitu kan. Jadi boro-boro buat sekolah, buat makan aja mesti dadak cari gitu kan. Oke. Boleh tahu pekerjaan Bapak? Tukang jahit. Tapi Ibu rencana Ibu kepikir nggak ini gimana nih ya, karena berkejaran dengan waktu saya harus arahkan anak saya ke Kalau saya sih berpikir ya, apa mesti nggak sekolah dulu gitu, supaya umurnya cukup, gitu kan? Oke. Karena kalau ke swasta terus terang nggak ada dananya. Mau gimana lagi? Sekolah negeri aja susahnya minta ampun. Apa perlu sekolah di bulan? Kesal menerima atau mau Pasti kesel sekali, kesel. Saya mesti gimana? Mau teriak, mau protes, saya nggak ngerti sama siapa, kemana gitu. Kesel sampai sekarang kalau saya ingat PPDB ini, aduh, kesel banget. Ya kok begini banget gitu. Anak mau sekolah aja susahnya minta ampun gara-gara usia. Usia itu kan bukan, anak saya sampai ngomong, kenapa mama nggak lahirin aku lebih cepet 3 bulan kayak gitu, sampai ngomong begitu. Dan masih banyak ribuan bahkan anak-anak yang belum dapat sekolah, termasuk anak Ibu Mawar. Dia punya prestasi bagus, nilai juga bagus, tapi tetap nggak masuk. gimana Bu Mawar? Rumah saya Jadi itu ibu dekat anak- sama 2. Anak usianya berapa? 12 tahun 3 bulan. Oke, prestasi bagus, Prestasi. tapi belum dapat sekolah. Anaknya gimana Bu? Mungkin mengungkapkan Ya itu. sangat sok. Sok banget. Ibu putar otak nih, harus putar otak kan. Udah, mesti gimana? apa yang saya pikir karena kan ini kan anak saya usianya emang nggak masuk, tapi secara rumah itu dekat sama SMP 2, cuma 7 rumah, Beda cuma 7 nyebrang. rumah? Iya. Kalau bicara jalur RW besok, saya beda kelurahan nggak masuk, tapi ya, saya nggak tahu lagi apa, masa mesti nunggu dulu sampai tahun depan untuk bisa masuk usia anak saya. Apa yang di benak Ibu? Kenapa jadi begini? Ya mau marah saya nggak ngerti. Kenapa ada perasaan seperti ini gitu loh? Padahal kakak-kakaknya juga sebelumnya nggak pernah rasain saya kayak gini gitu loh. Miris banget gitu loh. Agak usia lagi kan. Bukan Kalau nilai bicara gitu ya? Kalau bicara zonasi dekat sama SMP 2. Pasti ini saya hanya datangnya beberapa rumah aja sudah banyak orang tua murid yang Betul. Pertanyaan saya seperti ini. Statement dari pemerintah itu mengatakan berpihak kepada orang yang tidak mampu. Oke. Ternyata yang afirmasi banyak yang tidak dapat. Katanya oke, berlomba di zonasi. Begitu masuk di zonasi kita kaget. 19 tahun untuk yang SMA, 20 tahun. Kalau memang benar ini murni zonasi yang menggunakan jarak dari rumah ke sekolah, anak-anak tidak akan kehilangan masa depannya. Masuk Bukadisdik dengan santainya bicara, oh yang tidak diterima di zonasi masuk saja di prestasi.
Mau tahu sekarang yang masuk di prestasi? Anak-anak dari sekolah swasta hebat. Anak-anak dari sekolah swasta yang mahal, dan itu orang kaya semua. Kenapa? Karena sekolah negeri memiliki akreditasi yang rendah. Ibu tahu dari mana tadi soal anak-anak swasta yang... Anak saya di 68. Saya buka, saya pengen tahu dong, dari mana sih Japres? Itu luar biasa. Swasta semua itu yang terima. Yang punya akreditasi sekolah itu 100 atau 99. Sedangkan anak SMP negeri akreditasi 93, 94, 95. Kalau dikalikan, misalnya anak itu punya 87 nilainya, dikalikan dengan akreditasi yang 90, habis dia. Kecil sekali nilainya, gitu. Ini nggak fair. Sementara perlu ditekankan, akreditasi sekolah itu bukan tanggung jawab anak. Karena itu tugas pemerintah. Betul. Sekarang saya tanya, pemerintah bisa kasih apa ke sekolah? Saya minta izin dulu ke Ibu, boleh tanya Safira sedikit? Oke. Safira, kamu sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah ya. Nah, pasti nggak mudah ya. Tidak mudah buat kamu, karena mungkin lihat Mama juga. Panggilnya Mama ya, Bu ya? Mama juga kan pasti kepikir Safira ya. Tapi Safira yang ada di belakang Safira, semangat Safira apa sekarang? Saat ini yang dipikirkan Safira? Sudah nggak bergairah untuk sekolah. Masih semangat sekolah Safira? Masih semangat? Masih. Kalau cerita dengan teman-teman, apa yang Safira mungkin tukar pikirannya seperti apa sih? Bercerita sama teman, atau teman cerita ke Safira seperti apa sih sama-sama menghadapi ini? Ya, nggak apa-apa ya. Ini saya harus potret ini Bu, karena banyak yang harus melihat faktanya di lapangan seperti apa. Saya tambahkan sedikit. Safira ini di sekolah sering diminta oleh gurunya untuk mengajarkan anak yang kurang, artinya yang tidak pandai. Membantu ya berarti ya? Membantu. Benar, Kawan yang Safira, sering dibantunya dapat sekolah karena usianya lebih tua, 2 tahun tidak naik kelas. Safira tidak dapat. Saya harus potret ini Bu, karena banyak yang harus melihat faktanya di lapangan seperti apa. Saya tambahkan sedikit. Safira ini di sekolah sering diminta oleh gurunya untuk mengajarkan anak yang kurang, artinya yang tidak pandai. Membantu ya berarti ya? Membantu. Benar, Kawan yang Safira, sering dibantunya dapat sekolah karena usianya lebih tua, 2 tahun tidak naik kelas. Adilkah itu bagi dia? Bagaimana sakitnya anaknya? Itu yang saya tidak terima. Ini anak selalu bilang, aku kan sebenarnya bisa masuk, aku bisa diterima di 47. Kenyataannya saya login buat dia 10 sekolah, kelempar semua. 10 kali saya login, terakhir cuma bisa dapat di Kepulauan Seribu. Masya Allah. Siapa yang mau berangkat ke Kepulauan Seribu? Pemerintah pakai otak. Ya, saya katakan pemerintah pakai otak. Tolong, ini yang disakiti bukan orang kaya. Indra Samsmiyaji bilang, kita harus berpihak kepada orang miskin. Mana buktinya? Belum lagi yang kemarin diwawancari di Cipinang, itu anak-anak semua, anak-anak afirmasi. Mereka mau kemana? Ke sekolah yang ece-ece. Pemerintah mau anak-anak pandai masuk ke sekolah-sekolah yang buruk mutunya, hanya karena biaya tidak ada. Itu pun kalau punya biaya. Jadi saya tolong batalkan. Kita masih daring, belum tatap muka. Jadi masih ada kesempatan Masih bisa, masih ada. Kalau memang punya hati nurani, silahkan ulang. Apalagi ya saya dekat banget dengan SMP 2 dan anak saya juga, wah kenapa kayak begini, jadi kan kesian, shock banget gitu. Ibu Nunung ada pesan bagi para pembuat kebijakan soal pendidikan ini? Ya tolong diulang lagi. Beri kami keadilan, adil buat anak-anak kami, entah itu jalur afirmasi ataupun jalur zonasi. Ini nggak adil sama sekali. Sama sekali, saya nggak bisa ngomong apa ya. Mesti adalah kebijakan yang lebih berpihak ke orang-orang seperti kita ini. Gitu. Ibu mungkin sambil saya tanya, boleh kita lihat KJP-nya Bu? Ada ya? Jadi Safira mencoba melalui jalur afirmasi, zonasi dan prestasi, tapi tidak ada yang lolos. Anak yang pintar, sering membantu temannya belajar ya di sekolah, di kelas, tapi masih harus berupaya dan berusaha berjuang keras untuk mendapatkan sekolah impiannya ya, yang tidak bisa dikejar ya. Kita temukan fakta berikut ini. Saya sudah ada di daerah Pinang Ranti, Jakarta Timur, dan saya ingin membuktikan ada sekolah di belakang saya. Saya mau tahu bagaimana
keberatan dan protes dari orang tua murid yang tidak bisa sekolah dekat dengan rumahnya karena usia. Ikuti saya. Assalamualaikum. Salam. Oh, Pak Suryadi. Ya, saya sendiri, Bu. Baik, Pak Suryadi, makasih ya sudah janjian sama tim Fakta ya. Bu. Saya tadi lihat ada sekolah, Pak, di depannya. Iya. Itu SMA 48. SMA 48. Iya. Jaraknya cuma berapa langkah nih, Pak, tadi? Kalau di bawah pintu gerbang itu sekitar 50 meter, tapi kalau ke rumah saya ke situ 50 cm. Coba saya mau lihat deh, Pak. Sedekat apa sih, Pak? Boleh masuk ke dalam ya, Pak ya? Oke. Kita mau lihat dulu sebenarnya sekolah sama batas rumahnya Pak Suryadi ini sedekat apa? Iya. Istri alumni SMA 48. Oke. Waduh. Ini, Pak. Oke, Bapak situ saja nggak apa-apa? Ya. Ini batasnya dari rumah Bapak 1 meter nih. Oke, kita harus jelaskan. Jadi ada 3 jalur ya bagi orang tua dan siswa. Iya. Untuk bisa mendaftar jadi peserta didik baru. Iya. Ada jalur afirmasi. Iya. Itu nggak masuk ya, Pak ya? Ya jelas nggak masuk. Jelas nggak masuk. Karena untuk yang tidak mampu ya. Iya. Nah, jalur zonasi harusnya masuk, Pak. Iya, sebenarnya kalau di aturan di Permendikbud itu kan sebenarnya udah jelas-jelas ditegaskan itu adalah tuh jarak antara rumah tinggal dengan sekolah. Yang setahu saya itu jarak itu satuannya meter. Jadi gitu. secara zonasi pun nggak dapat? Nggak dapat. Saya nggak baru tahu jalurnya zonasi itu. Saya pikir sama kayak tahun lalu. Tapi ternyata ditambahkan jadi bina RW. Nah kalau bina RW pun saya agak bingung juga sebenarnya, Bu. Emang saya 1 RW kan sini kan, tapi hitungannya kan seluruh RW. Belum tentu juga kalau anak saya paling muda. Nggak masuk juga. Karena usia jadi prioritas. Bukannya jarak. Oke. Tapi dia kan zona. Nah, Bapak gimana tuh, Pak, menerima bahwa usia jadi patokan? Kalau saya sih nggak logis aja gitu. Nggak masuk akal aja gitu, Bu. Usia yang tua itu kan belum tentu juga tidak mampu. Yang jelas sampai saat ini saya pun belum ada pilihan sama sekali. Pun ada pilihan tidak ada, belum terdaftar anak saya di sekolah mana-mana. Apa sih, Pak, yang di benak Bapak melihat mekanisme atau metode baru atau peraturan baru yang ada di Diknas ini? Saya juga nggak tahu juga cara parameter usia gitu kan. Emang kan kalau di Permendikbud kan maksimum 21 tahun. Tapi bukannya jadi parameter usia kelulusan, penerimaan. Hanya maksimum kan. Nah terus yang kedua kan parameter yang usia itu seharusnya memang ya untuk level SMA sih ya tidak diperlukan lah ya. Kalau mungkin yang untuk SD lah gitu kan. Nah saya bingung juga nanti, ini kalau kasus saya, nanti kalau kasus-kasus yang lain misalnya ada kelas-kelas akselerasi gimana? Dia kan memang dibicarakan suruh bagus supaya pinter, tapi kan akhirnya nggak diterima juga. Betul. Nah, anaknya sendiri gimana, Pak, mungkin? Mungkin Bapak boleh tanya dulu ke Naina mau sedikit nggak berbagi, kita sama Bapak aja. Usia Naina berapa sekarang? 15 tahun 7 bulan. Naina sendiri sampai hari ini yang di benak Naina apa? Pengen banget sih masuk 48, cuman ya kemarin sempat stres juga kan karena nggak keterima di 48. Ya udah berharap nanti di jalur RW semoga keterima, walaupun pakai jalur usia juga sih sekarang. Masih takut juga kalau nggak keterima gimana gitu. Oke. Naina dengan kondisi teman-teman tuh gimana sih ngobrolnya mungkin di grup WhatsApp dan lain-lain, seperti apa sih, Naina? Udah pada ini nggak ada harapan juga sih karena umur-umur kan teman yang lulus pada muda-muda, bahkan ada yang 14 tahun 2 bulan, kayak masih muda-muda banget, udah kayak mereka jadi kayak mau masuknya swasta atau udah nggak ada harapan di negeri, serba salah kan. Jadinya karena katanya sih kalau yang masuk ke PPDB sekarang kan ada yang dari swasta terus masuk ke negeri lagi, jadinya pada tua-tua gitu. Sekarang yang paling penting nih Naina, kan kalau papa nih pasti setiap hari mikirin Naina nih. Ya nggak mungkin deh nggak mikirin Naina nih, apapun pokoknya Naina harus tetap mengenyam pendidikan. Tadi papa bilang nggak mau sampai Naina stop ya. Pilihan stop itu nggak ada deh di kamusnya Pak Suryadi nih, di kamusnya papa. Nah, Naina sendiri gimana dengan pilihan-pilihan yang ada dan sistem baru yang serba dadakan yang mungkin belum siap ya orang tua dan murid? Naina gimana yang di benak Naina? Ya udah sih sekarang berdoa aja, berharap masuklah di SMA 48, udah berharap banget, kepengen teman-teman juga kan dengan adanya Bina RW ini berharap kayak gitu sih. Udah nggak ini lagi, kalau nggak ya udah pilihan lainnya swasta paling. Apa yang ada di pikiran kamu jika
mereka yang misalnya lebih tua, tapi nilainya di bawah kamu, diterima di sekolah yang kamu inginkan. Tapi kamu yang nilai lebih bagus, tapi karena lebih muda, tidak diterima di sekolah yang kamu inginkan. Sebenarnya sih kayak jujur kayak kesel aja jatuhnya, kayak mereka enak bisa keterima di negeri, kalau kita yang udah berjuang 3 tahun malah nggak keterima kan. Bapak kenapa terharu, Pak? Apa? Terharu kenapa, Pak? Apa ya, ini? Apa namanya, bukan terharu sih ya. Apa namanya, saya pikir sih ya dari belajarnya kan, kita kan berjuang kan, belajar kan dari awal gitu kan. Tapi kan kalau sana kan nggak fair gitu kan. Ya kan, tapi kalau hasilnya kita patokannya bukan sama-sama belajar, tapi patokannya variabel lain, misalkan usia, ya buat apa jadinya kan belajar. Sampai saya pernah sering tanya, insya Allah saya ngajak dia belajar, buat apa patokannya usia? Itu yang buat Bapak sedih itu, tadi. Ya, itu aja. Ini apa, Pak? Buktinya posko PPDB DKI. PPDB DKI. Jadi Bapak sudah WhatsApp. Sudah WhatsApp. Responsnya seperti apa? Nggak dibalas. Pas saya tanya ini dan seterusnya, tidak ada respon. Akhirnya udah nggak ada respon sama sekali. Oke, lalu Bapak langsung email. Terus saya lapor ke KPAI. Bunyi laporan Bapak ke KPAI pada saya hanya suruh ngisi form segala macam mengenai kejadian-kejadiannya, identitas diri, identitas anak, masalah zonasi. Masalah di situ saya hanya membahas tidak adanya kesetaraan hak anak. Hak anak itu terabaikan. KPAI saya dibalas, saya KPAI itu hari Jumat, dibalas hari Senin. Bagaimana Pak, sebagai seorang rakyat ya yang mencoba jalur yang seharusnya, tapi susah sekali dapat perhatian? Aduh, saya bilang kesel, gimana? Saya kadang-kadang saya berpikir kok bisa kayak gini gitu aja saja. Itu berat sekali ya. Ini berkejaran, Bapak harus berkejaran dengan waktu. Iya. Kalau kita jalan kaki Pak nih, dari sini nih ke SMA 48 ya. Itu sedekat apa sih? Iya. Kita boleh jalan mungkin Pak ya? Boleh, sekalian boleh. Ini nggak apa-apa, ini surat-surat yang Bapak berikan tadi, kita sambil jalan keluar untuk mungkin jaraknya cuma 100 meter kurang lebih ya kalau jalan kaki, tapi kalau dari belakang rumah Pak Suryadi hanya 1,5 meter. Namun secara zonasi Naina belum bisa masuk ke sini. Bu. Bu. Saya kemana Bu ya, ke situ ya? Ya ini Pak, saya ingin nanya aja Pak, yang jelas saya tadi kan ikutan jalur prestasi untuk 48, ya kan? Tapi anak saya kan, saya sih ya fair aja, anak saya itu kan hanya nilai itu 81 itu rata-ratanya. Nah, saya mau tahu aja sebenarnya, nanti kan ada binaan RW itu. Nah, iya, ya. Nah itu kan tapi kan nggak pakai jarak. Saya mau tahu itu daya tampungnya berapa Pak ya? Juknisnya belum turun ya Pak ya. Ini juknisnya belum turun, tapi yang saya baca dari beberapa informasi ya, itu kapasitas saja yang tadinya 36 itu menjadi 40 sehingga tambah 4. Tapi permasalahannya juga kan patokannya kan usia juga Pak, bukan jarak. Patokannya kan RW. Itu nanti menggunakan memang usia. Tapi kuotanya kan 32 itu belum tentu satu RW itu ada yang anaknya SMA banyak itu. Kalau itu nanti lebih dari kuota baru itu dipergunakan. Kira-kira begitu ya. Mungkin yang jadi pertanyaan besar adalah kesulitan bagi sekolah menerapkan pengertian, terus kemudian penjelasan dari sistem baru ini apa sih Pak? Karena juknisnya belum ada, gitu kan, masyarakat menyampaikan seperti itu, gitu ya, menyampaikan seperti itu. Jadi kita karena pertanyaannya juga pertanyaan tidak sesuai dengan ini juknisnya, gitu kan, ya apa ya, iseng-iseng berhadiah saja, gitu. Menenangkan sambil memberikan menenangkan saja intinya gitu. Jadi kita sebagai pelaksana lapangan saja tentunya perangkatnya adalah petunjuk teknis itu. Betul, ya, betul, petunjuk Pak. teknis. Mohon maaf Mbak, ini kebetulan ada kepala sekolah yang lebih berwenang. Mungkin bisa Bapak siapa ya. Pak Sri Joko. Ya, Pak Sri ya, Pak Sri. Selamat siang Pak, Assalamualaikum. Aduh, ini kita ikutin pelaksanaan PPDB lancar sejauh ini, alhamdulillah ya Pak. Nah ini dengan adanya sistem bina RW itu menjadi pertanyaan, apakah dihitung jarak antara rumah dan sekolah atau perkurahan, karena akan sangat mungkin dirasa tidak fair kalau kita menunggu regulasinya. Ya belum jelas seperti apa, karena ini adalah hal yang baru. Karena untuk mengakomodir mungkin adalah
aspirasi dari para warga kemarin gitu. Agak aneh nggak sih Pak nilai nggak jadi patokan? Sebenarnya tidak aneh bagi saya, nggak aneh. Mengapa begitu? Karena memang kita ini udah lama wajib belajar. Betul. Gitu, udah lama wajib belajar. Kita udah wajib belajar 12 tahun di DKI kan. Kalau wajib belajar 12 tahun, kemudian waktu masuk masuk SD, usia 7 tahun, otomatis sekarang di SMA sudah nggak jadi masalah kan masalah usia sebenarnya. Gitu. Karena mungkin kesiapan dari masyarakat, mungkin kaget karena memang pada mulanya itu mereka berharap dengan nilai yang diharapkan nilai yang bagus, bisa memilih sekolah yang bagus, yang dianggap bagus misalnya begitu. Nah sekarang kaget, nggak ada ujian nasional. Nah otomatis kan pemerintah juga mencari bagaimana supaya dapat menggunakan sistem yang benar-benar bisa untuk mengakomodir berbagai lapisan. Saya kira itu. Sosial apa ya? Ya, Nah, betul. jadi itu tadi suaranya dari Pak Suryadi ya. Ini ketemu di depan, mungkin sudah beberapa kali juga tanya ya Pak PPDB. Karena berkejaran dengan waktu ya Pak. Ini udah tanggal 2 nih kan. 3, 4, 5, 6, 7 selesai. Jadi seperti itunya. Jadi terima kasih Pak Sekolah. Kita juga doakan supaya para pengajar dan pendidik yang ada di sini mencoba menjelaskan edukasi juga bisa lebih mudah nanti sampai informasinya ke orang tua. Terima kasih ya Pak ya. Oke, kita temukan fakta berikut. Pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang mulai dibuka sejak 1 Juli 2020 sebelumnya sudah mendapatkan banyak keberatan dari orang tua murid dan juga para guru. Kita akan lihat bagaimana sebenarnya masalah PPDB yang dihadapi oleh Jakarta dan juga kota-kota lain. Apa sih yang menjadi keberatan dari para orang tua dan bagaimana kerugian itu bisa dirasakan oleh siswa-siswa dengan zonasi dan usia rentang umur yang menjadi patokan. Kita akan tanyakan kepada advokasi Forum Orang Tua Murid untuk mengetahui apa yang menjadi keberatan mereka. Ya, silakan. Halo Pak David, apa kabar? Ya, kabar baik. Saya Pak David ya? Ya. Oke, saya ingin tahu nih Pak David, kita tahu demo atau aksi unjuk rasa sudah terjadi juga beberapa hari ya? Iya. Oke, kita mau lihat bagaimana sebenarnya permasalahan yang ada di mejanya Pak David ya, dari semua para orang tua murid ini seperti apa Pak? Ya, kita lihat ya, yang menjadi masalah itu sebenarnya penerimaan dari jalur zonasi. Oke, ya. Kita lihat dari Permendikbud. Di sini adalah SK Surat Keputusan Kepala Dinas ya. Yang namanya zonasi di Permendikbud itu di pasal 25 itu adalah jarak sekolah versus tempat tinggal. Tetapi di SK Dinas bukan jarak, kelurahan jadi patokan. Nah ini aja udah dua hal yang bertentangan. Kemudian di pasal 25 khusus untuk zonasi itu yang diutamakan adalah jarak. Misalnya satu kelas itu menerima 1 sampai 36 siswa. 1 sampai 36 siswa. Jadi setelah jaraknya yang paling dekat misalnya di sini 5 meter, tetapi di sini nomor 36 ada misalnya 50 meter, nomor 37 50 meter, nomor 38 50 meter. Gimana nih solusinya? Di Permendikbud baru pakai usia. Tetapi di SK ini, dinas ini, yang nomor 1 itu adalah usia. Saya nggak tahu kacamata apa bisa melihat gini gitu loh. Sekarang ada zonasi bina RW. Nggak ada yang namanya zonasi RW di Permendikbud. Ternyata setelah dibombardir dari berbagai pihak, Kepala Dinas Pendidikan bukannya membenahi, bukannya memperbaiki, dia malah melakukan lagi yang menurut dia adalah solusi katanya. Sekarang ada zonasi bina RW. Nggak ada yang namanya zonasi RW di Permendikbud. Oke, artinya Pak David melihat di sini kekurangan yang sangat nyata dari juknis yang terjadi ya Pak? Ya, bukan hanya kekurangan yang nyata, ini akrobat hukum kalau saya melihatnya. Oke. Ya. Sekarang maunya orang tua yang sudah mengadu ke Pak David adalah? Ya, tentunya saya sangat bangga orang tua ini taat asas. Artinya apa?
sesuai inilah seleksinya. Kalau tidak sesuai ini ya dibatalkan dan diulang. Itulah harus yang dipikirkan oleh kepala dinas, bahwa akibat ini sangat fatal kalau dia teruskan. Ya. Kalau ada pembelaan bahwa kenapa usia menjadi patokan karena sudah tidak ada ujian nasional lagi? Ya selama Permendikbudnya masih ini nggak boleh dilanggar. Ini masih harus dijadikan acuan nomor 1. Oke, saya sudah sampai di kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan saya akan tanya ke Ibu Nahdiana sebagai Kepala Dinas Pendidikan seperti apa evaluasinya sementara setelah program PPDB ini berjalan dengan riuh rendahnya protes ya yang dilayangkan oleh baik orang tua dan juga para siswa. Sore. Dibantu? Iya, Pak, mau ketemu Ibu Nahdiana. Sudah jadi belum? Dari TV1. Sudah jadi sebelumnya? Kita sempat si WhatsAppan, cuman belum dibahas lagi ya. Jadi mungkin mau tanya ada di kantor atau enggak. Jadi kita bisa wawancara. PDB? Iya, PPDB. Bentar ya. Makasih ya. Assalamualaikum, Pak. Pak Sony. Oke, Pak. Itu masih asal. Oke. Lagi ada tamu, Pak? Iya. Iya, Pak. Oh iya dong. Ya. Ini konfirmasi gitu. 0817. Yes, Pak. Ya nggak apa-apa, Pak, namanya zaman lagi pandemi begini bingung. Serba salah. Semua juga. Iya. Semua. Saya tuh berapa ini saya paham, pasti Bapak capek. Kalau beliau mau Skype saya juga oke. Maksudnya WhatsApp ya, WhatsApp video. Saya lihat kan ibu-ibu kan juga dalam posisi mungkin tidak fit. Paham, Pak. Saya kan bawahan, Pak. Jadi sekarang maksudnya Ibu belum bisa? Iya, belum bisa menyampaikan. Karena memang mau ada preskon. Mudah-mudahan ada. Jadi Ibu nggak bisa jadi, Pak? Hari ini jadi di balai kota atau gimana, Ibu? Enggak, Ibu ada keperluan lain. Oke. Nanti mungkin bisa dikirim videonya, Pak. Ya udah. Makasih. Kalau berarti Ibu Kadizik belum bisa hari ini, Pak ya? Bisa hari ini. Oke, karena masuk dulu. Ya. Oke, baik. Jadi saya coba untuk memberikan hak jawab dari Kadisdik di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui kehumasan tadi diinformasikan bahwa Ibu Kadisdik pun belum bersedia ya untuk atau belum memiliki waktu juga untuk memberikan. Saya mau coba mungkin hubungi juga Ibu. Mungkin bisa kalau lewat telepon. Oke, saya coba telepon di SMS sebentar. Sampai habis ya. Rekam pesan Anda dengan cara menghubungi. Ibu Nahdiana secara hubungan telepon juga belum bisa dihubungi. Kita juga sudah coba ke kantornya dan masih belum bisa memberikan waktu juga. Platform yang dipilih oleh Ibu Kepala Dinas sejauh ini memberikan keterangan melalui rekaman video yang kemudian diberikan kepada awak media. Apakah itu cukup untuk menjawab semua temuan-temuan di lapangan yang fakta juga saksikan sendiri, lihat sendiri, dan dengarkan sendiri? Program PPDB atau pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun 2020-2021. Asas dan tujuannya sangat jelas tertulis dalam website dan situsnya. Asas objektif, transparan, berkeadilan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan akomodatif. Tujuannya mewujudkan keadilan dalam mendapatkan sekolah yang sesuai. Ada lagi memberikan informasi seluas-luasnya untuk menentukan pilihan yang sesuai. Dan tujuannya juga memberikan kepastian bagi pelaksanaan PPDB. Namun yang fakta temukan di lapangan, masih banyak suara dari para orang tua dan murid yang tidak mendapatkan impian. Bukan karena kemampuan, bukan karena nilai, bukan karena prestasi, tapi karena usia.
Seperti apa dan sejauh apa evaluasi pemerintah melihat kenyataan yang ada di lapangan. Mereka yang tidak bisa mendapatkan atau belum mendapatkan sekolah sesuai dengan kemampuannya yang sudah diimpi-impikan sejak belajar selama 3 tahun atau 6 tahun lamanya dari mulai SD, SMP hingga SMA. Semoga dengan suara-suara dari para orang tua, murid, dan juga siswa bisa memberikan solusi terbaik juga dan bisa didengarkan juga oleh para pemangku kebijakan untuk memberikan jalan atau solusi yang lebih baik lagi agar tidak ada generasi satupun yang tertinggal untuk mendapatkan haknya dalam mengenyam pendidikan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Balkis Manisam.